Sebelum mulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Untuk yang disebutkan namanya silakan angkat tangan. Yang pertama, Agesta Putri, Hasan Bayraki, Aminah Yasmin, Aura Sugianti, Bunga Azkia, Cika Prasetyani, Fadila Yasin, Haylan Al-Munawwarah, Muhammad Resya, Nindya Zaina, Ranab Nurrahman, Rian Gustiar, Syakira Jumalin Kasya, Salsa Alisa, Sri Herlina, sakit apa? Doakan semoga cepat sembuh. Rina Mianka, Rina Fitriani, Wulan Nursia Lestari, Zakia Putri Adila, Zihan Nur Adila. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang interpretasi teks monolog atau dialog yang mengandung kritik sosial. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengertian teks anekdot, karakteristik teks anekdot, struktur teks anekdot. Nah, selanjutnya di pertemuan sekarang kita akan membahas dulu ya yang kemarin pengertian teks anekdot. Jadi anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan juga mengesankan. Biasanya berdasarkan pengalaman nyata atau fiksi. Teks ini seringkali mengandung sindiran kritik sosial yang disampaikan dengan secara humoris. Dan biasanya juga teks anekdot itu sindiran terhadap salah satu tokoh penting biasanya. Bisa DPR, bisa kepala desa atau apapun itu bisa. Yang penting selanjutnya ke karakteristik teks anekdot. Jadi karakteristik teks anekdot ada 6. Yang pertama ceritanya lucu dan menarik. Yang kedua bersifat menyindir atau menggelitik. Yang ketiga bersifat mengesankan. Yang keempat menceritakan tokoh masyarakat atau tokoh terkenal. Yang kelima singkat dan padat. Yang keenam mengandung pesan moral. Jadi bisa dilihat bahwa ini ciri-ciri teks anekdot yang sangat umum. Selanjutnya ada struktur teks anekdot. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah latar belakang terjadinya peristiwa atau kejadian di dalam cerita. Orientasi ini biasanya berada di atas, di paling atas, paragraf pertama atau paragraf kedua. Yang kedua ada komplikasi, berisi kemunculan masalah yang dialami oleh tokoh sampai puncak masalah atau klimaks. Jadi dari awal masalah, misalkan contoh yang kemarin yang PKL, dari awal masalah misalkan dari bengkel kan sampai ke si Pak itu melarang anaknya untuk sekolah lagi. Itu termasuk ke komplikasi. Selanjutnya ada nomor 3 evaluasi, merupakan bagian akhir cerita atau disebut juga dengan koda, yaitu berisi pesan moral yang dapat dipetik di akhir cerita. Ya sesuai namanya evaluasi yang berarti berada di akhir, di paling akhir. Selanjutnya kita ke materi yang sekarang yang baru, yaitu interpretasi. Ada yang tahu apa itu interpretasi? Tidak. Interpretasi adalah proses
masing-masing individu. Jadi interpretasi ini bisa dipastikan beda karena latar belakang seseorang itu pasti beda. Contohnya aja, kalau interpretasi suku Sunda dan suku Jawa itu pasti beda dalam hal apapun lah. Misal, selanjutnya ke penyampaian teks anekdot. Jenis-jenis penyampaian teks anekdot itu dibagi menjadi dua, yaitu monolog dan dialog. Teks monolog itu adalah jenis teks yang berupa percakapan tunggal, di mana tokoh pembicara sendiri mengungkapkan pikiran, perasaan, atau pandangan pribadinya tanpa ada interaksi langsung dengan tokoh lain. Contohnya seperti Bapak yang sedang saat ini lakukan. Jadi monolog itu sendiri, tidak ada lawan bicara ataupun lawan yang lain. Selanjutnya ada teks dialog. Jadi teks dialog itu adalah jenis teks yang berisi percakapan antara dua tokoh atau lebih. Jadi kalau teks dialog itu pasti ada percakapan dan pasti ada lebih dari dua tokoh, minimal dua tokoh, maksimalnya bebas. Dan dialog yang digunakan untuk menyampaikan interaksi verbal antara karakter di dalam cerita, drama, film, fiksi, situasi, komunikasi, dan lain-lain. Ada yang belum dipahami? Udah paham semua? Oke, kalau udah paham. Oke, itu Bapak minta contoh monolog. Contohnya aja, misalkan monolog itu seperti apa sih? Betul. Seperti guru, contohnya itu menggunakan monolog. Nah, news anchor. Nah, betul. Yang dialog, ada lagi contohnya nggak? Betul, itu benar-benar betul dialog. Karena pembeli sama penjual, dialog sama dialog itu. Pokoknya pembicaraan yang lebih dari satu orang. Selanjutnya hubungan teks monolog dialog pada teks anekdot. Teks monolog dan dialog memiliki peran penting dalam menyusun teks anekdot karena keduanya dapat digunakan untuk menyampaikan cerita dengan lebih efektif dan menarik. Nah, jadi teks anekdot itu dibagi dua jenis penyampaian, yaitu dialog dan monolog. Dialog dalam teks anekdot digunakan untuk menggambarkan interaksi antar tokoh. Dialog membantu memperlihatkan situasi lucu, ironi, atau sindiran yang menjadi inti dari anekdot. Melalui dialog, pembaca dapat melihat langsung bagaimana tokoh-tokoh dalam cerita berbicara dan berinteraksi satu sama lain, yang bisa memperkuat humor atau pesan yang ingin disampaikan. Jadi bisa lewat melalui dialog, seperti ekspresi misalkan Ibu Tuti marah karena tidak dapat sembako, misalkan seperti itu. Contohnya kalau dalam dialog. Nah, sedangkan pada monolog bisa digunakan dalam teks anekdot ketika seorang tokoh berbicara kepada dirinya sendiri atau kepada audiens secara langsung. Misalkan, hari ini aku sedang sedih nih, misalkan gitu. Itu contoh monolog. Atau hari ini saya berangkat misalkan ke sekolah menggunakan sepeda motor yang kayak ini. Kalau dulu itu bikin liburan di rumah nenek, suka ada yang bikin cerita itu. Nah, itu tuh monolog. Selanjutnya perbandingan dengan teks lain, teks anekdot dengan teks lain. Teks anekdot bertujuan untuk menghibur dan seringkali menyampaikan sindiran atau kritik sosial melalui humor. Sementara itu, teks naratif lebih berfokus pada menceritakan kisah atau peristiwa dengan alur yang lebih panjang dan kompleks. Itu perbedaan teks anekdot dan naratif. Kalau anekdot itu berisi kritikan atau sindiran kepada tokoh tertentu atau instansi tertentu, kalau naratif itu berfokus pada kisah atau peristiwa, kayak sinetron lah.
Ada teks lain struktur bisa lebih kompleks seperti dalam teks narasi yang memiliki orientasi, komplikasi, resolusi, dan di dalam teks eksposisi yang memiliki pernyataan pendapat dan argumentasi. Jadi perbedaannya itu jelas. Pada teks anekdot itu hanya 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Nah, teks anekdot juga lebih banyak digunakan dalam konteks informal dan seringkali bertujuan untuk hiburan dan referensi ringan. Sedangkan teks lain mungkin lebih bertujuan untuk komunikasi informasi, persuasi, atau penceritaan. Jadi contohnya itu kalau teks anekdot itu kayak ini, stand up comedian. Jadi digunakannya untuk hiburan. Seperti itu. Selanjutnya ada teks lucu atau humor. Teks lucu atau teks humor adalah jenis tulisan yang dirancang untuk menghibur atau membuat pembaca tertawa. Jadi bedanya dengan anekdot itu, kalau anekdot berisikan sindiran dan kritikan, kalau teks lucu hanya lucu doang. Ya, tujuannya untuk melucu. Kalau teks anekdot itu bertujuannya untuk menyindir atau mengkritik sesuatu. Nah, teks humor sering kali mengeksplorasi situasi sehari-hari, keanehan manusia atau kejadian yang tidak masuk akal dengan cara yang ringan dan menggelitik. Tujuan utama dari teks humor adalah menciptakan suasana yang menyenangkan dan membuat pembaca tersenyum dan tertawa. Teks humor dan anekdot sama-sama bertujuan menghibur, tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam struktur tujuan dan cara penyampaian. Anekdot seringkali digunakan untuk menggambarkan suatu poin atau memberikan pelajaran moral dengan cara menarik. Meskipun bisa lucu, tujuan utama anekdot biasanya untuk memberikan ilustrasi, mengemukakan suatu ide atau kritik atau sindiran, bukan sekedar untuk membuat orang tertawa. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi perbedaannya itu sangat jelas. Teks anekdot dan teks humor itu perbedaannya cuma di sindiran dan kritikan. Seperti itu. Tapi itu apa sama-sama ini kan menghibur ya? Iya, karena tujuannya sama-sama menghibur, ada menghibur. Selanjutnya ke hal-hal yang dapat dilakukan dalam membandingkan teks anekdot dengan teks lain atau dengan teks humor. Kita ambil contoh teks humor. Yang pertama, bacalah kedua teks dengan cermat. Jadi harus dibaca. Misalkan ada 2 teks nih, ada teks anekdot atau dan teks humor. Jadi dibaca dulu keduanya. Terus yang kedua, temukan hal-hal yang menarik dari kedua teks. Jadi ditulis. Misalkan di dalam teks ini ada lucu nggak? Nah, contohnya ada kritik nggak? Ditulis. Menemukan kritikan dan sindiran yang terdapat di dalam teks. Selanjutnya nomor 4, bandingkan data yang Anda temukan dalam teks pembanding dengan struktur teks anekdot. Jadi setelah dikumpulkan datanya semua, lalu dibandingkan yang mana teks anekdot, yang mana teks humor. Seperti itu. Selesai. Kita langsung ke tugas kelompok. Nanti Bapak akan bentuk kelompok ke 4 kelompok aja. Hitung dari belakang. Sampai 3 sampai 5. Dari mana? Dari sana. 1. Dari sini. Dimakan ya. Sabar, sabar. 1. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Dan berkumpul. Ayo, jangan berisik. Ini le, ya dapat. Kalau mau
Nama kelompok. Nama kelas ini. Berapa nanya? Nama kelompok sama jawaban. Jati diri kamu. Anggota siap. Oke. Gimana udah beres tugasnya? Udah. Sekarang presentasi mau kelompok berapa dulu? Atau mau ya udah sama sini ketuanya semua. Jabatan sebagai ketua dipertaruhkan di sini. Yang menang tuh sekarang atau yang kalah? Yang kalah pertama terakhir. Kamu MIPA yang beda pertama terakhir. Oh, yang pertama. Yang menang berarti. Ya. Harus menang tuh. Jawab baik, Pak. Sini lihatnya ke sini. Lihat teman-temannya lihat. Kamu ya. Nah, setengah lingkaran. Iya banget seperti dia. Gajah sama manusia benar? Ini Bapak kasih tahu teknisnya. Teknisnya kalian menjelaskan nomor 1 dan nomor 2. Nah, tidak ada pertanyaan, jadi langsung aja ke belakang. Itu aja. Ayo, coba. Kasih perkenalan dulu. Iya. Ayo, coba. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jihanur Adila dan di samping saya nama saya Rizky. Nama saya Rizky. Langsung aja nomor 1. Manakah teks anekdot dan manakah teks cerita? Teks anekdot yang kedua karena bersifat menyindir atau mengkritik. Teks humor ke satu karena hanya melucu saja, tidak ada menyindir atau mengkritik. Persamaan dulu, sama-sama teks dialog. Yang kedua, sama-sama membuat si pembaca dari bosan. Perbedaannya banyak nggak persamaan? teks anekdot disertai kritikan, sedangkan teks humor tidak. Teks anekdot mempunyai visual, sedangkan teks humor tidak memiliki visual. Ada yang mau bertanya? Ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil sebelumnya perkenalkan bahwa saya Jika Prasetyani. Saya Satri Hati. Satu, menangkap teks anekdot dan menangkap teks cerita lucu. Teks 1 adalah teks humor karena tidak berisi sindiran. Terus teks kedua adalah teks anekdot karena terdapat sindiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan teks anekdot sama teks lucu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Astiapurnama. Di samping kiri saya ada nama saya Rizka Putri, saya Tina Fitriani, saya Safira Jumalikasya. Menangkap teks anekdot dan menangkap teks cerita lucu. Teks lucu yaitu anekdot yang mengenai biasanya teks lucu yang berjudul salah kelas. Persamaannya, satu ceritanya lucu, yang kedua sama-sama dari cerita nyata atau fiksi. Ada yang ingin ditanyakan? Perbedaannya yaitu di cerita teks humor tidak ada sindiran atau kritik dan tidak ada pesan moral di dalam teks lucu atau humor. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata atau perbuatan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Fadila Yasin. Nama saya Aura Suryati. Jangan jauh deh. Menangkap teks anekdot yang teks anekdot yang dua karena terdapat sindiran. Teks cerita lucu, teks 1 kelucuan karena dari salah kelas. Persamaannya sama-sama lucu, sama-sama untuk menghibur. Perbedaannya, teks anekdot terdapat sindiran sedangkan teks humor tidak. Teks anekdot untuk menyampaikan makna sesuai dengan konteks. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya yang mulia. Saya belum selesai. Saya menemukan itu.
Jadi gini, tujuan Bapak kenapa kalian harus presentasi sebenarnya untuk melatih mental kalian untuk depannya supaya biar di depan nggak malu-malu istilahnya. Jadi latihannya dari sekarang, nggak apa-apa. Cukup ini aja, nggak apa-apa masih banyak. Jadi pembahasannya itu Bapak kira kalian kayaknya udah paham. Jadi teks anekdot itu yang kedua, yang judulnya PKH. Dan rata-rata mayoritas benar. Jadi tanpa simpulkan kalian sudah paham tentang teks anekdot. Amin. Beri tepuk tangan. Oke. Begitu mungkin pembelajaran hari ini tentang interpretasi teks, monolog dan dialog yang mengandung kritik sosial di dalam teks anekdot. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang kebahasaan teks anekdot. Jadi persiapkan materi, kalau mau hafal lagi di rumah. Nanti untuk minggu depan mungkin sebentar dua kata dari Bapak. Perkataan dosen Bapak selalu begini, tidak ada yang namanya siswa yang bodoh. Yang ada itu salah belajar. Jadi jika kalian menganggap diri kalian itu bodoh, cobalah tiga metode pembelajaran yang Bapak sarankan. Yang pertama itu pakai audio alias pendengaran, jadi belajar dengan pendengaran. Yang kedua dengan visual atau membaca atau melihat. Yang ketiga dengan audio visual. Misalkan nih ada materi, misalkan tentang yang kemarin teks anekdot, masih gak ngerti, coba dengan audio doang, misalkan dengan mendengarkan YouTube atau apa. Nah bisa. Jadi coba aja, jadi nggak ada yang namanya manusia yang bodoh itu nggak ada. Percaya aja sama Bapak. Jadi begitu. Sekian mungkin pertemuan hari ini. Hati-hati pas pulang jalan ke rumah. Belum pulang. Nitip salam buat orang tua dari Bapak. Pulang. Nanti dikumpulin.